proses yang telah saya jalani dari keterpurukan tersebut sedikit demi sedikit itu mulai membaik. Seperti itu. Makanya saya memberikan saran, apabila ada hal kejadian yang sama, ya jangan kaget. Dari apa yang saya ceritakan tadi itu ada kepada pelaku-pelaku spiritual tersebut. Maka terus berjalan. Ya, karena intinya seperti apa kita berjalan dalam spiritual, berjalan atau tidak memasuki dunia spiritual, sebenarnya ujian itu akan tetap ada. Jadi ya mendingan kita masuk dunia spiritual dengan berjalan melewati proses-proses ujian tersebut. Dan saya pun banyak mengambil hikmah daripada ujian-ujian tersebut. Ternyata hikmah dari apa yang saya ambil dari ujian-ujian tersebut, hikmahnya kalau kita berpikir selalu positif tentang Allah, yaitu kita akan mendapatkan suatu pembelajaran. Jadi salah satu pembelajaran dari apa yang saya dapatkan, salah satunya sangat pentingnya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang sangat terkecil pun yang sudah dikasih oleh Allah itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Makanya kita itu banyak melalaikan hal yang terkecil karena kita mungkin terlalu berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sendiri akan sedikitnya ya berbagi wawasan yang mudah-mudahan apa yang saya omongkan dan apa yang saya terangkan itu bisa menambah wawasan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jadi mungkin di sini saya akan membahas tentang pertanyaan daripada teman saya atau rekan saya, dan saya berpikir ya mudah-mudahan dari apa yang saya jelaskan itu ya bisa diterima dan manfaat, khususnya ya untuk yang bertanya atau umumnya ya mungkin sama pengalamannya seperti teman saya. Jadi sebagai penyemangat. Jadi teman saya bertanya kepada saya, kenapa sih? Mungkin itu pengalaman dia ya, dalam arti ya tidak dikhususkan untuk semua orang karena kan ya beda orang beda pengalaman. Kenapa sih setelah masuk ke dunia spiritual atau katakan dia itu menerima satu torekat dari gurunya, tiba-tiba dalam segi kehidupannya itu drastis turun, dalam segi miliknya, dalam hal apapun turun, penghasilannya turun. Nah, hal tersebut saya pun pernah menanyakan kepada guru saya. Karena ya hal tersebut pun dialami oleh saya. Saya tanyakan kepada guru saya, kenapa orang-orang spiritual seketika masuk ke dalam dunia spiritual ingin mengenal Tuhannya drastis turun. Ternyata jawaban daripada guru saya itu namanya proses pembersihan. Mungkin sewaktu kita masa dulu banyak hal-hal yang kita lakukan itu menabrak atau melanggar daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mungkin daripada segi sikap kita, ucap kita, laku lampah kita yang tidak diridhoi, tidak akur dengan agama. Dan seketika seseorang ingin lebih baik, terus menerima satu torekat oleh Allah diturunkan. Ternyata jawaban daripada guru saya itulah namanya pembersihan. Pembersihan dari apa-apa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Saya pun mengalami hal seperti itu,
tetapi tidak terus berlarut-larut. Ya mungkin tergantung pembersihannya. Mungkin ada yang 1 bulan, mungkin ada yang 2 bulan, mungkin ada yang 3 bulan. Itu kan wallahu a'lam. Jadi saya tidak bisa membatas waktu tersebut. Tetapi ya saya jalani kehidupan tersebut, saya jalani, dan ya alhamdulillah dari apa proses yang telah saya jalani, dari keterpurukan tersebut sedikit demi sedikit itu mulai membaik. Seperti itu. Makanya saya memberikan saran, apabila ada hal kejadian yang sama, ya jangan kaget. Dari apa yang saya ceritakan tadi itu ada kepada pelaku-pelaku spiritual tersebut. Maka terus berjalan. Ya, karena intinya seperti apa kita berjalan dalam spiritual, berjalan atau tidak memasuki dunia spiritual, sebenarnya ujian itu akan tetap ada. Jadi ya mendingan kita masuk dunia spiritual dengan berjalan melewati proses-proses ujian tersebut. Dan saya pun banyak mengambil hikmah daripada ujian-ujian tersebut. Ternyata hikmah dari apa yang saya ambil dari ujian-ujian tersebut, hikmahnya kalau kita berpikir selalu positif tentang Allah, yaitu kita akan mendapatkan suatu pembelajaran. Dari salah satu pembelajaran dari apa yang saya dapatkan, salah satunya sangat pentingnya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang sangat terkecil pun yang sudah dikasih oleh Allah itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Makanya kita itu banyak melalaikan hal yang terkecil karena kita mungkin terlalu berharap hal yang besar, sehingga hal yang terkecil kita lupakan. Seperti apa sih hal yang terkecil? Menurut secara umum kecil, tapi menurut saya ini sangat besar. Hal yang terkecil mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita masih bisa makan, itu dianggap kecil, ternyata itu besar, sangat besar. Karena dari makan tersebutlah kita bisa beraktivitas. Seperti itu. Dan yang kedua, untuk pelaku-pelaku spiritual harus mengetahui tentang makom, keadaan posisi dirinya. Maka sangat-sangat perlu untuk pelaku-pelaku spiritual itu mencari keadaan makom saya di mana. Kalau kita bingung tentang makom saya di mana, tanyakanlah kepada guru atau tanyakanlah kepada yang ahlinya. Karena banyak jebakan-jebakan. Seperti saya pernah mengkaji, kalau tidak salah saya pernah mengkaji tentang kitab Hikam ya. Di situ ada keterangan banyak orang-orang syalik, orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu tertipu. Tertipu dalam hal apa? Tertipu anggapan dia sudah mencapai makom tertinggi, padahal dia belum mencapai kepada makom tersebut. Anggapan dia sudah nyampai finish, tetapi ternyata dia belum sampai finish. Seperti apa contohnya? Seperti dalam pelaku-pelaku spiritual, apabila seorang pelaku spiritual terus beristiqomah, ngagaweni laku lampahna di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan seakan-akan, tapi benar ya, maksudnya dia itu sewaktu-waktu diberikan oleh Allah itu suatu keajaiban atau suatu keanehan yang tertimpa oleh dirinya. Contoh, ucapannya yang dia ucapkan ternyata benar. Yang kedua, ada pula doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak keberkahan-keberkahan yang dia hasilkan. Yang ketiga, jadi hal-hal yang bagus, tipu daya ini hal-hal yang bersifatnya bagus. Sehingga ahli-ahli spiritual tersebut menganggap dirinya itu sudah nyampe. Ternyata itu masih dalam proses perjalanan.
Kalau kita kurang teliti, seperti tadi, wah, doa saya terijabah. Misal ada yang minta tolong kepada saya berdoa kepada Allah, diijabah. Awas, itu sudah masuk kepada tipu daya yang sangat halus. Kalau kita kurang peka dalam hal tersebut, dikhawatirkan dia mengaku hasil doanya bisa mengabulkan sesuatu. Padahal yang mengabulkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada pengakuan. Atau contoh, mendapatkan suatu kesejahteraan, kenikmatan yang dia dapatkan, seolah-olah dia itu menganggap ini hasil daripada ibadah saya. Padahal kan kesejahteraan, kenikmatan itu mutlak punya Allah, diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Gitu. Makanya banyak terjebak sehingga apabila dia kurang peka, dia itu menjustis dirinya itu ialah pelaku sabab musabab yang terjadi. Seperti itu. Jadi akan ada tipu daya sehingga perjalanannya macet di situ. Dikhawatirkan kalau ia sadar kembali, ya alhamdulillah dia bisa melanjutkan perjalanannya. Tapi saya mengkhawatirkan dia itu tidak menyadari sehingga makomnya itu turun kembali. Turun. Dikhawatirkan seperti itu. Makanya harus bagaimana ya sikap kita sebagai orang-orang selaku spiritual. Jadi abaikan yang namanya sensasi. Abaikan hal tersebut, abaikan. Yang penting kita terus proses kita menuju kepada Allah yang dimaksudlah maksuda ilallah. Dalam hal apapun, dalam hal kehidupan, hal bermasyarakat, atau ibadah khusus, tetap maksud kita adalah la maksuda ilallah. Walaupun sering terjadi keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang ada dalam diri kita, itu jangan sampai diaku. Takutnya dikhawatirkan timbullah rasa sombong dan keakuan, karena itu sudah masuk ke ranah tipu daya muslihat yang sangat-sangat tipis. Makanya perlu kita itu berdiskusi dengan guru, dengan teman yang sepemahaman dengan kita. Jadi intinya terus melanjut. Jangan putus asa. Untuk pelaku-pelaku spiritual, teruslah berjalan. Di proses perjalanan tersebut, apa yang engkau rasakan, terus engkau berjalan, jangan berhenti di posisi apa yang kau rasakan. Takutnya engkau jadi rasaan, lain rasa, beneran. Terus berjalan. Kalau istilah katakan dicontohkan dia, apabila kita ingin ke Jakarta, itu akan ada perjalanan. Makanya jangan banyak mampir di jalan. Boleh engkau mampir, tapi jangan lama-lama. Karena kan kalau kita banyak mampir di jalan-jalan, waduh, kapan nyampe? Itu. Kadang kan macetnya di bidang-bidang kenikmatan. Karena tadi merasa dia sudah sampai. Doa diijabah baik, milik loba baik. Awas, itu adalah cobaan. Makanya bagaimana? Kalau prosesnya kita nikmati, jalani terus, tapi tetap kita berjalan dengan konteksnya la maksuda ilallah. Nah, mudah-mudahan sedikitnya ada manfaat dari apa yang saya terangkan untuk kita semua, khususnya untuk pelaku-pelaku spiritual. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.